Halo semuanya, di video kali ini Via akan membahas terkait dengan kondisi politik pada masa 98-an dengan era saat ini, di mana narasumber yang Via wawancarai itu dengan orang tua Via sendiri. Berikut videonya. Mulai. Bagaimana sistem politik pada zaman itu? Apakah mengalami perubahan jika dibandingkan saat ini? Mengalami perubahan karena itu zamannya orde baru, jadi satu eh, komando dari atas. Kalau sekarang kan sistemnya kebebasan, jadi masing-masing bisa mengutarakan apa yang dia tegaskan gitu aja. Berarti zaman dahulu nggak bisa ngutarain pendapat, Pak? Tidak bisa, harus sesuai dengan tegasan dari atasan. Kalau dari atasan tidak boleh, kalau dari atasan boleh ya boleh gitu. Jadi tidak seperti sekarang semuanya bisa mengutamakan gagasan dan itu. Kalau memilih pemimpin itu melakukan pemungutan suara atau udah ada dari sananya? Kalau pemimpin dulu ditunjuk dengan kriteria dari DPR, misalkan dari pimpinan. Tapi kalau sekarang itu dipilih sama rakyat melalui pemungutan. Berarti zaman dahulu nggak ada pemungutan suara kayak sekarang? Zaman dahulu ada pemungutan, cuma yang dipungut itu cuma pakai DPR saja. Jadi untuk pemimpinnya mereka sendiri yang menentukan. Berarti sampai pemimpin daerah dari pusat dipilihnya? Dari presiden sampai daerah itu yang bisa menentukan pemimpinnya adalah DPR dan gubernur dan lain-lainnya, bukan rakyat. Berarti saat itu masyarakat tidak terlibat aktif dalam ranah politik. Dan sementara itu rakyat itu cuma memilih DPR dan DPRD saja. Untuk wakilnya mereka tidak bisa dipilih. Kemudian, apakah media massa mampu mempengaruhi opini publik saat itu? Media massa saat itu dibungkam sama kepentingan rakyat. Itu ada alasan-alasan dari pemerintahan yang sedang berkuasa. Berarti media massa saat itu dipegang langsung sama pemerintah, nggak ada kebebasan. Dengan itu maka pemerintah mengadakan undang-undang atau peraturan mengenai kebebasan publik. Kemudian saat itu apakah pemimpin dapat dipercaya dan selalu transparan terhadap hal yang menyangkut hajat publik? Pemimpin saat itu yang bisa dipercaya ada, yang nggak dipercaya banyak, tapi cenderung mereka itu bekerja berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan atau apa yang ditunjuk sama pimpinannya dia. Jika ada pilihan, lebih baik berada pada politik masa kini atau dahulu? Pilihan berada politik masa kini yang bisa mengutamakan kebebasan berpendapat. Kemudian, apakah saat itu praktik korupsi terjadi dan apakah pemerintah mengekspos hal tersebut? Masalah korupsi dan lain-lain itu pemerintah menutupi karena dengan alasan demi kepentingan nasional. Kemudian bagaimana masyarakat
mengetahui bahwa pemerintah itu melakukan korupsi? Kan nggak diekspos di media sosial. itu itu bisa dieksposnya setelah pergantian pemerintahan, sehingga eh, dengan pergantian pemerintahan, dengan orde baru lengser, maka mahasiswa dan itunya bisa mengungkap apa yang sedang terjadi melalui demonstran di daerah maupun di pusat. Kondisi waktu demonstrasi apakah hiruk pikuk seperti yang diberitakan saat ini? Ya memang lagi itu hiruk pikuk di mana-mana, terjadi terjadi geger-gegeran sehingga mengakibatkan stabilitas nasional menurun dan terjadilah defisit anggaran sehingga menjadikan krisis di waktu itu. Berarti nyampe ke daerah terpencil juga Terpengaruh ke daerah terpencil juga. Ke semua lapisan masyarakat merasakan. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, apakah membantu memperkuat demokrasi atau justru sebaliknya? Kalau demokrasi memperkuat, cuma yang namanya demokrasi itu perlu dukungan dari masyarakat, sehingga demokrasi itu terjadi benar-benar demokrasi Pancasila. Udah.